7 faktor kenapa peradaban kita banyak perang. Kenapa dunia yang kita tinggali ini banyak sekali perang? Kita pikir Perang Dunia Kedua adalah perang terakhir yang memakan korban jiwa paling banyak di muka bumi. Tapi ternyata setelahnya masih banyak perang dan tragedi kemanusiaan lain yang terjadi, entah dalam skala regional maupun perang saudara di dalam negeri. Bahkan, perang pun berkembang menjadi sebuah proxy war, alias perang yang dimainkan tidak oleh pemain aslinya, melainkan oleh dalang yang berasal dari negara atau non-state actor lain. Baru tahun lalu kita terkejut dengan serangan Rusia ke Ukraina, sekarang kita lagi-lagi dibikin terkejut dengan pemberitaan perang Israel-Palestina, yang sebenarnya sudah setiap tahun terjadi, tapi setiap tahun pula mereka selalu menguras perhatian dan emosi warga dunia. Lalu apa ya gunanya ada PBB jika PBB dibuat awalnya untuk menjaga perdamaian di bumi dan mencegah perang dunia terjadi kembali, tapi pada nyatanya perang selalu ada? Apa gunanya Konvensi Jenewa jika pada akhirnya dilanggar dan kejahatan perang terus terjadi? Sebenarnya perang tidak hanya mewarnai abad 21 dan era perang dunia saja. Sebelum-sebelumnya, baik di abad Renaissance, abad klasik, bahkan sebelum abad klasik sekalipun, perang selalu mewarnai naik turunnya sebuah peradaban. Bahkan kalau kalian amati, perang bahkan bisa menjadi penanda berakhirnya sebuah peradaban untuk digantikan dengan peradaban baru. Lalu kenapa sih bumi itu menjadi tempat yang favorit untuk perang? Sebelum kita bahas lebih lengkap, simak dulu informasi penting satu ini. Tahukah kamu kalau sebenarnya manusia punya kemampuan-kemampuan super yang selama ini terpendam, seperti empath, self-healing, atau kemampuan-kemampuan psikis yang lain? Dulu kemampuan ini dianggap gaib, tapi sebenarnya ini adalah hal yang wajar dan lazim muncul ketika manusia semakin mengenali dirinya sendiri. Makin kenal jati dirinya, makin kembali kepada diri sejati, makin banyak kemampuan super yang dulu terpendam, kini mulai terbuka. Dan ini adalah hal yang sangat dibutuhkan di zaman yang baru nanti, di mana bumi sedang berevolusi kesadarannya menuju 5D dan timur berpeluang menjadi pusat peradaban dunia selanjutnya. Bagaimana mengoptimalkan kemampuan super kita agar fit di zaman yang baru nanti? Selengkapnya akan kita bahas dalam Gathering and Retreat di akhir tahun ini. Kita akan healing dan liburan bareng di Lombok sambil upgrade diri bersama di pulau yang indah ini, sambil meditasi dan belajar budaya Lombok lebih dekat. Aku tunggu kehadiran kalian semua di Lombok ya. Baca deskripsi video untuk informasi selengkapnya dan daftarkan dirimu sekarang karena seat sangat terbatas. Kenapa bumi yang kita tinggali ini masih banyak dilanda perang? Bahkan perang bisa menjadi penanda berakhirnya sebuah peradaban dan dimulainya peradaban yang baru. Sebelum zaman klasik, peradaban Babilonia dan Mesir kuno runtuh karena diserang oleh Kekaisaran Assyria. Kekaisaran Assyria runtuh karena diperangi oleh bangsa Khaldea. Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur runtuh karena diperangi oleh Sultan Mehmed II dari Kekhalifahan Turki Utsmani atau Turki Ottoman. Turki Ottoman sendiri hancur karena Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Kedua juga mengakhiri kolonisasi Kerajaan Inggris Raya dan melahirkan Amerika Serikat sebagai pusat peradaban dunia yang baru. Selain untuk mengakhiri sebuah peradaban dan memunculkan peradaban baru, perang juga masih banyak terlihat di dalam suatu negeri atau wilayah yang biasanya terjadi untuk memperebutkan sumber daya alam di daerah-daerah tersebut. Seperti contohnya, Perang Pembebasan Papua Barat untuk memperebutkan Papua dan emasnya oleh Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat, serta perang antara ISIS dengan pemerintah Suriah untuk memperebutkan minyak dan sumber daya alam lain yang ada di bawahnya. Kenapa sih dunia kita itu banyak dilanda perang? Kenapa perang seolah-olah menjadi satu-satunya cara untuk mempertahankan kedaulatan wilayah atau menguasai wilayah baru? Inilah 7 sebab mengapa bumi sangat suka berperang sejak 2000 tahun belakangan. Pertama, dunia kita itu terlalu rasional. Sejak munculnya abad Renaissance yang menjadi era ledakan ilmu pengetahuan, dunia kita menjadi serba materi dan rasional. Apapun yang tidak bisa dipikirkan secara rasional dianggap sebagai tidak nyata atau tidak benar. Selama itu tidak bisa dibuktikan melalui sains, maka pengetahuan itu dianggap sebagai tahayul belaka. Padahal sebenarnya manusia itu memiliki 2 jenis pengetahuan, yakni pengetahuan rasional dan pengetahuan intuitif. Pengetahuan rasional itu sifatnya memang matematis, urut, berpikir berdasarkan sebab akibat, dan analitik. Banyak sekali orang yang dianggap cerdas ketika dia hanya cerdas secara matematis atau sains saja. Biasanya jenis kecerdasan ini dinilai sebagai intellectual quotient atau IQ. Padahal sebenarnya pengetahuan matematis atau IQ yang sebenarnya hasil dari pengetahuan rasional ini, sifatnya itu hanya sebagian kecil saja. Meskipun kalian pintar secara IQ, kepintaran kalian itu sifatnya hanya separuh saja. Masih banyak jenis pengetahuan lain yang sifatnya tidak terbatas dan tidak bisa dipikirkan kalau menggunakan rasionalitas saja.
saja. Salah satu dampak dari pemikiran rasional adalah pola pikir kita menjadi sempit atau parsial. Kita tidak bisa melihat segala sesuatu secara holistik atau sudut pandang yang lebih luas lagi, sehingga kita mudah menganggap apa yang kita lihat sebagai satu kebenaran mutlak, padahal di luar itu masih ada jenis-jenis kebenaran lain. Akhirnya, karena dampak dari sempitnya sudut pandang ini, manusia jadi kurang bisa memahami bangsa lain. Manusia kurang bisa mencari metode lain untuk mengelola suatu wilayah, selain dengan cara penjajahan atau perang. Ketika mereka ingin menguasai suatu wilayah, mereka tentu mengalami penolakan dari warga lokal, karena mereka hanya berpikir secara rasional yang sifatnya itu parsial. Ketika mereka ditolak atau dilawan, maka mereka akan berperang untuk memberantas penolakan tersebut. 2. Terpisahnya spiritual dari manusia. Banyak agama yang diajarkan dan dipeluk umat manusia, tapi hanya sedikit yang mengajarkan ke arah kesadaran sejati atau spiritual. Spiritual sebenarnya adalah intisari dari setiap agama di dunia ini. Namun karena beberapa agama telah dilembagakan dan menjadi media politik untuk kekuasaan atau keuntungan kelompok-kelompok tertentu saja, maka agama diajarkan hanya sebatas ritual atau syariat saja, tidak sampai kepada intisarinya atau spiritualnya yang bersifat luas dan holistik atau menyeluruh. Akibatnya, banyak terjadi orang mengklaim agamanya lah yang paling benar, sektenya yang paling benar, dan ritual ibadahnya saja yang paling benar. Bahkan ada yang mengklaim kalau Tuhan mereka lah yang paling benar, dan menganggap agama lain yang memiliki Tuhan yang berbeda itu adalah salah. Padahal sebenarnya keanekaragaman agama itu adalah pancaran dari spiritualitas yang tunggal. Agama menjadi beragam karena semuanya tergantung dari kondisi sosial, budaya, dan di mana nabi atau rasul yang menyebarkan agama tersebut lahir. Penyebutan Tuhan juga berbeda-beda tergantung agama dan budaya setempat. Namun pada hakikatnya, semua mengarah kepada entitas Tuhan yang sama. Nah, karena kita terpisah dari spiritualitas, kita jadinya berfokus beribadah hanya di kulit agamanya saja, dan gampang menganggap diri sendiri itu yang paling benar, orang lain salah. Inilah yang kerap menjadi sumber perpecahan dan kerap menjadi sumber pecahnya perang saudara. Coba lihat, ada berapa sih negara yang sudah amburadul karena perang saudara atas nama agama? 3. Egosentris. Manusia merasa terpisah dari orang lain. Manusia selalu merasa dirinya adalah entitas yang terpisah dengan manusia lain, sekaligus juga terpisah dengan makhluk hidup dan elemen lain di bumi. Inilah yang disebut dengan egosentrisme atau individualitas. Akibatnya, manusia cenderung lebih mudah berpikir untuk kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan kelompoknya saja dibandingkan dengan berempati untuk pihak lain. Ini adalah dampak dari begitu rasionalnya mode berpikir manusia selama ratusan tahun, dan begitu maskulinnya peradaban kita sehingga terlalu mengandalkan otak kiri atau mode berpikir rasional yang parsial atau sebagian atau sempit. 4. Level kesadaran manusia yang rendah. Level kesadaran manusia bisa dilihat dalam skala kesadaran Hawkins berikut ini. Ini adalah peta kesadaran yang telah diriset oleh Dr. David Hawkins, seorang psikiater sekaligus spiritualis. Manusia ternyata memiliki dua jenis kesadaran, yakni kesadaran rendah dan kesadaran tinggi. Kesadaran rendah ini identik dengan emosi-emosi negatif dan destruktif, yang kalau dalam peta kesadaran ini berada di level force yang skalanya di bawah 200. Sedangkan kesadaran tinggi memiliki energi yang besar, dan biasanya diliputi oleh emosi-emosi yang positif, yang dalam peta kesadaran ini berada di skala 200 ke atas, atau berada di ranah energy power. Nah, selama 2000 tahun terakhir, peradaban global kita telah berada di level force, terutama pada negara-negara lokasi perang dan penjajahan. Namun lucunya, wilayah-wilayah yang menjadi penguasa peradaban atau negeri tempat pusat peradaban sepanjang zaman selalu berada di level 200 ke atas. Dalam buku Power versus Force yang menjelaskan skala kesadaran Hawkins ini lebih lengkap dijelaskan bahwa memang salah satu cara untuk bisa menguasai atau menjajah suatu wilayah, maka caranya adalah skala manusianya harus dijaga agar berada di level kesadaran rendah terus. Dengan demikian mereka akan tetap bodoh, tidak mampu berpikir jernih dan mudah dikuasai oleh bangsa lain. Perang juga lebih mudah dimenangkan jika negara yang diperangi ini memiliki skala kesadaran yang rendah. Itulah kenapa kalau kita lihat dalam sejarah, negeri yang dijajah dan sering berperang untuk mempertahankan wilayahnya, itu penduduknya selalu memiliki kesadaran yang rendah dan identik dengan emosi kemarahan, kebencian, kesedihan, penderitaan, dan keputusasaan sepanjang hari. Sebuah negeri tidak akan bisa bebas dan maju kalau level kesadarannya terus berada di level force. Dan negeri yang modelan begini sangat mudah sekali untuk diperangi, baik perang militer, perang cyber, maupun perang ideologi. Dan biasanya negeri yang level kesadarannya rendah justru
justru identik dengan agama yang ada di sana, justru banyak yang dianut secara fanatik. Sehingga doktrin dan dogma agama bertebaran di mana-mana, dan ini bersifat menakut-nakuti, dan membuat manusia jadi takut untuk berpikiran bebas dan mengembangkan dirinya sendiri. 5. Kurangnya peran perempuan dalam kepemimpinan dan masyarakat. Perempuan merupakan entitas makhluk hidup yang memiliki energi feminin yang lebih dominan dibandingkan dengan laki-laki. Dalam buku The Turning Point karya Fritjof Capra, ini dijelaskan bahwa energi feminin, atau kalau dalam tradisi Taoisme disebut juga sebagai energi yin, itu adalah bentuk energi yang mampu menghasilkan sifat belas asih, mendengar, merawat, ekologis, egaliter, dan banyak lagi sifat-sifat baik lainnya, seperti yang dimiliki oleh seorang ibu. Cara berpikirnya juga lebih kreatif dan holistik. Nah, peradaban kita selama 2000 tahun terakhir ini jauh lebih dominan dikuasai oleh laki-laki. Padahal laki-laki adalah makhluk hidup dengan energi maskulin yang dominan. Sehingga pola berpikirnya pun cenderung rasional, parsial, agresif, dan identik dengan peperangan serta penjajahan. Bagi banyak pemimpin laki-laki yang kebetulan mereka itu maskulin, mereka akan cenderung berpikir kalau untuk menguasai suatu wilayah, entah untuk mendapatkan sumber daya alamnya, untuk menguasai perekonomiannya, atau mendapatkan buruh murah dari daerah tersebut, mereka selalu berpikir untuk menguasainya melalui perang dan penjajahan. Berbeda dengan energi feminin atau yin. Energi feminin lebih kreatif dan berpikir dengan lebih holistik dan berwelas asih. Daripada perang dan penjajahan yang merugikan dan menguras energi, pemimpin perempuan akan lebih memilih untuk membuat kerjasama dan saling mengayomi. 6. Peradaban sudah terlalu maskulin. Beberapa tanda bahwa peradaban kita sudah terlalu maskulin adalah: yang pertama, kita banyak melakukan perang sebagai bentuk penyelesaian konflik dan meluaskan area kekuasaan. Yang kedua, kita lebih suka melakukan penjajahan untuk menguasai suatu wilayah dan memperluas perekonomian. Yang ketiga, kita banyak mengeksploitasi alam untuk kepentingan bisnis atau keuntungan finansial semata, tanpa peduli bagaimana cara untuk merestorasinya. Keempat, kita banyak mengeksploitasi perempuan, bahkan anak-anak, dan menganggap mereka adalah warga dunia kelas 2 yang bebas kita manfaatkan kapan saja, karena mereka kita anggap tidak lebih kuat daripada laki-laki. Kelima, peradaban kita sudah terlalu banyak didominasi oleh pemimpin laki-laki yang memimpin dunia ini dengan cara-cara yang terlalu bersifat maskulin, yakni agresif, suka mendominasi, suka menguasai, egosentris, dan serba peperangan dan penjajahan. Dalam filosofi Taoisme, kehidupan itu adalah yin dan yang, ada feminin, ada maskulin. Jika suatu saat peradaban sudah terlalu lama di maskulin atau yang, maka feminin atau yin akan naik agar sejajar dengan maskulin atau yang dan terjadi keseimbangan alam. Terus begitu siklusnya. Jadi, jika ingin perang dan penjajahan terhenti dari bumi ini, maka perbanyaklah peran perempuan di bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. 7. Banyak daktriat yang memimpin dan menguasai dunia. Daktriat adalah kumpulan 3 jenis sifat jahat manusia yang tak jarang bertindak antisosial. Mereka ini bisa dikatakan sebagai setan yang berwujud manusia, karena begitu jahatnya sifat mereka dan begitu manipulatifnya mereka dalam mengendalikan orang lain. Daktriat ini terdiri dari psikopat, Machiavelli, dan narsistik. Mereka adalah tipe-tipe orang jahat yang manipulatif dan sangat minim empati. Bahkan empatinya seolah-olah tidak ada karena saking tidak berperasaannya. Yang mereka mampu lakukan adalah memanipulasi dan mengontrol orang lain. Dan tidak jarang seorang daktriat akan mengincar profesi-profesi yang memungkinkan mereka untuk berada di posisi puncak dalam hierarki sosial masyarakat, seperti menjadi pemimpin, pemilik bisnis, investor besar, bahkan menjadi pemuka agama. Dengan mencapai posisi puncak ini, mereka bisa mengontrol dan memanipulasi orang lain dengan lebih leluasa. Celakanya, bila daktriat ini menjadi pemimpin negara atau bahkan menjadi elit 1% yang mengontrol seluruh dunia ini, maka peradaban bumi akan penuh dengan taktik manipulasi mereka yang sangat toksik. Seorang daktriat, ketika dia menjadi pemimpin negara atau menjadi elit 1%, dia bisa saja sih menciptakan sebuah perang proksi untuk mengontrol dan menguasai wilayah yang kaya sumber daya alam dengan biaya yang murah. Sehingga dia tidak perlu repot-repot membayar tentara untuk berperang menguasai suatu wilayah. Dan rakyat yang menjadi korban perang proksi ini pun bisa berbalik menjadi kombatan atau militan yang setia mewujudkan cita-citanya memenangkan perang proksi tersebut.
Seorang Kshatriya juga tidak akan merasa berdosa sama sekali ketika dia menggunakan agama untuk mengontrol masyarakat dan menciptakan kombatan untuk menaklukkan suatu negeri yang kaya minyak. Bagi seorang Kshatriya, agama hanyalah alat kontrol masyarakat yang bisa dia gunakan kapan saja untuk mendapatkan keuntungan finansial yang ia mau. Bahkan seorang Kshatriya juga tidak akan merasa berdosa ketika dia mengganti ayat atau mengganti tafsiran suatu kitab suci menjadi tafsiran yang begitu keras dan tidak manusiawi. Sehingga ini bisa membuat orang bisa menghabisi nyawa orang lain dengan alasan membela Tuhan atau membela agama. Ketika kita hidup di suatu zaman di mana di situ banyak sekali terjadi perang, dan perangnya ini adalah perang proksi yang berkaitan dengan penggunaan isu agama, ras, atau suku, maka bisa jadi zaman itu telah dikuasai oleh banyak Kshatriya. Lalu bagaimana cara mengakhiri kepemimpinan yang toksik seperti ini? Lawan dari Kshatriya itu adalah empath. Kshatriya dan empath ini adalah dua polar yang saling berkebalikan, namun keduanya adalah satu kesatuan dalam Tao atau alam semesta. Jika kalian ingin dunia ini lebih seimbang dan harmoni, maka dunia memerlukan lebih banyak lagi empath yang naik menjadi pemimpin dan penguasa dunia. Jadi, jika kalian merasa kalian adalah seorang empath, bukan berarti kalian harus hidup di bawah terus ya, lalu menjauhi duniawi dan tidak menginginkan kepemimpinan. Dunia membutuhkan empath-empath yang menjadi pemimpin, yang menjadi elit 1%, yang menjadi pebisnis, yang menjadi investor, yang menjadi birokrat, dan menjadi profesi-profesi lain yang sifatnya memimpin dan mengelola agar tercipta tatanan dunia baru yang lebih seimbang dan harmoni. Nah, ngomongin tentang tatanan dunia baru, sadar nggak sih kalau sekarang peradaban sedang bergeser dari barat ke timur? Sudah mulai muncul tanda-tanda bahwa peradaban barat mengalami penurunan dan krisis. Sedangkan peradaban timur justru mengalami kenaikan secara ekonomi, teknologi, budaya, filsafat, dan pertahanan. Indonesia merupakan salah satu peradaban timur yang telah dijanjikan leluhur kita untuk naik menjadi pusat peradaban selanjutnya dan menjadi mercusuar dunia. Mercusuar dunia artinya kita ini adalah cahaya penerang bagi bangsa-bangsa lain yang ada di bumi ini. Dan ini kebetulan selaras dengan visi misi Indonesia Emas 2045. Namun untuk mewujudkan ini semua, ini tidak melulu tugas pemerintah saja. Kitanya sebagai masyarakat juga harus upgrade diri untuk bisa sesuai dengan cita-cita ini. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan level kesadaran kolektif masyarakat Indonesia dan kembali kepada ajaran filosofi leluhur yang agung. Nah, sejak dulu, leluhur kita telah memiliki ilmu-ilmu mereka sendiri untuk membangun peradaban yang harmoni, agung, dan merangkul semuanya. Dan sekarang ini adalah waktunya bagi kita untuk membuka kembali ilmu-ilmu kuno tersebut, dan kita praktekkan keajaibannya di masa kini. Selengkapnya akan saya bahas dalam gathering dan retreat akhir tahun ini dengan tema Zaman Baru, Era Peradaban Timur yang Tercerahkan. Jangan lupa hadir dalam acara ini dan kita akan liburan bareng sambil healing dan belajar bersama. Daftarkan diri kalian sekarang dengan membaca keterangan di deskripsi video. Oh ya, akomodasinya ini terbatas, jadi pastikan kalian sudah mengamankan seat kalian di event ini sekarang. Tahukah kamu kalau sebenarnya manusia punya kemampuan-kemampuan super yang selama ini terpendam, seperti empath, self-healing, atau kemampuan-kemampuan psikis yang lain? Dulu kemampuan ini dianggap gaib, tapi sebenarnya ini adalah hal yang wajar dan lazim muncul ketika manusia semakin mengenali dirinya sendiri. Makin kenal jati dirinya, makin kembali kepada diri sejati, makin banyak kemampuan super yang dulu terpendam, kini mulai terbuka. Dan ini adalah hal yang sangat dibutuhkan di zaman yang baru nanti, di mana bumi sedang berevolusi kesadarannya menuju 5D dan timur berpeluang menjadi pusat peradaban dunia selanjutnya. Bagaimana mengoptimalkan kemampuan super kita agar fit di zaman yang baru nanti? Selengkapnya akan kita bahas dalam gathering and retreat di akhir tahun ini. Kita akan healing dan liburan bareng di Lombok sambil upgrade diri bersama di pulau yang indah ini, sambil meditasi dan belajar budaya Lombok lebih dekat. Aku tunggu kehadiran kalian semua di Lombok ya. Baca deskripsi video untuk informasi selengkapnya dan daftarkan dirimu sekarang karena seat sangat terbatas.